Dari Jalan AM Sahaji 41 Yogyakarta, 101.3 Star FM Inspiring Sound. Assalamualaikum Star Lovers. Kalau saya ditanya hari apa yang paling menyenangkan untuk saya, tentu saja saya jawabnya hari Selasa. Karena setiap hari Selasa ini kesempatan untuk saya ya, selama 1 jam ke depan nanti untuk menemani Anda, mengajak Anda berbincang-bincang asik tentang bisnis. Dan tentu saja ada banyak sekali cerita dan inspirasi yang bisa Anda dapatkan di sini. Ya, kita ketemu lagi pada acara Fun with Business. Ya, karena ini musimnya masih belum menentu, jadi tolong dong jaga kesehatan dan semoga dimanapun Anda berada saat ini Anda tetap dalam kondisi fit ya. Meskipun ini sahabat saya ternyata harus pakai masker karena dia sekarang dapat giliran. Ini semua sudah loh, ini tinggal Koh Martin aja yang belum. Dan sekarang gilirannya Koh Martin harus merasakan perubahan cuaca yang demikian ekstrim ini ya. Tapi apapun itu ternyata Koh Martin masih hadir loh di sini. Terima kasih loh Koh Martin, alhamdulillah ya. Moga-moga cepat fit kembali lah, karena banyak sekali yang masih dilakukan oleh Koh Martin. Iya, gitu. Dan seperti biasa ya, di acara Fun with Business nanti ya, Anda bisa bertanya-tanya tentang apa saja yang dilakukan oleh narasumber yang nanti akan bercerita tentang pengalaman bisnisnya, tentang bagaimana dia menjalankan bisnis itu secara fun ya. Karena pada dasarnya bisnis itu mudah dan menyenangkan. Saya kenalkan ya, ini ada Mbak Ima Rosanti ya, deketin mikrofonnya Mbak. Iya, gitu. Ya, kurang denger ya. Coba lagi Mbak. Oh, belum ya. Oke, ya sebentar. Ya, ada Mbak Ima Rosanti dari Nur Fajari Group ya. Oke, ya sebentar. Nah, Mbak Ima Rosanti ini ya memproduksi sesuatu yang orang mikirnya itu hanya limbah. Hanya limbah yang sering dibuang. Tapi ternyata di tangan Mbak Ima ini, limbah ini menjadi sesuatu yang yang bermanfaat ya. Dan ternyata tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tapi juga bisa untuk untuk berbisnis ya Mbak ya, bisa mengembangkan bisnis dari limbah yang ya, limbah yang disia-siain ini ternyata bermanfaat ya Mbak. Oke. Ya, limbahnya apa? Limbahnya adalah bonggol pisang ya. Suaranya udah mulai masuk kayaknya. Ya, bonggol pisang ya. Kemarin saya sama diskusi nih sama Koh Martin ya. Koh ini tentang bonggol pisang. Koh Martin langsung, apa ini? Ya, belum pernah nyobain. Oh gitu. Ya. Nanti harus nyobain. Wajib. Suaranya masih agak berat-berat gitu ya. Tapi sudah toh. Rasanya gimana Koh Martin? Rasanya nggak kayak bonggol pisang. Loh, rasanya nggak kayak bonggol pisang berarti pernah makan dong bonggol pisangnya. Ya kan, image-nya kan alot. Oh gitu ya. Bonggol kan gitu. Nggak sesuai bayangan gitu ya. Iya. Oke. Ya. Ternyata enak juga ya kau ya. Bisa dibikin ya crispy kayak gitu ya. Iya. Ya. Nah, Mbak, bonggol pisang ya. Orang mungkin kemarin atau sebelumnya ini memandang sebelah mata lah, biasanya hanya untuk dibuang aja gitu lah. Apalagi bonggol ada di dalam ya. Ada orang malas, kalau orang tebang pisang ya udah tebang aja, ambil pisangnya, gedeboknya mungkin masih bisa dipakai, atau kalau enggak pun cuma dipotong-potong dijadiin pupuk atau pakan ternak gitu. Tapi di tangan Mbak Ima, bonggol pisang itu menjadi sesuatu yang istimewa. Ini awal ceritanya gimana? Ini sengaja atau awalnya memang Mbak Ima sudah tahu cerita atau punya pengalaman tentang bonggol pisang, atau coba-coba dulu baru akhirnya muncul ide bisnis ini Mbak? Oh iya, awalnya sih kita mau produksi itu masih ragu juga ya. Tapi dari cerita nenek moyang itu, zaman dulu kan waktu penjajahan Belanda itu bahan pokok makanan nggak ada itu kita ganti dengan bonggol pisang katanya. Gitu ya. Terus kalau misalnya bonggol pisang itu kita olah jadi masakan yang kayak mungkin dikukus aja, diurap gitu, itu kan nggak tahan lama. Akhirnya kita punya
inspirasi saya dengan suami itu mencoba gimana supaya bonggol pisang ini bisa dikonsumsi menjadi makanan yang awet, bisa tahan lama, bisa dijual sampai ke pelosok negeri, bahkan sampai ke internasional. Bahkan gitu. sudah diekspor pula. Ya, alhamdulillah akhirnya dengan perjuangan, ya betul kata Mas Budi tadi. Awalnya kita dipandang sebelah mata. Ya. Ya, saya titip ke warung-warung tuh nggak ada yang beli. Gitu. Ke warung ya, Ya, itu baru ke warung aja udah dia pandang sebelah mata. Gimana mau masuk supermarket ya? Iya betul itu. Ya, terus mereka mungkin giguk ya kalau bahasa Jawanya gitu. Iya. Apa sih ini bonggol pisang gitu. Dulu juga belum sesempurna sekarang. Produk keripik saya bikin itu masih hitam jelek kayak gitu ya. Jadi belum menemukan formula yang tepat gitu atau cara produksi yang tepat. Betul. Mestinya treatment terhadap bonggol pisang tuh gimana sih kan gitu. Gak mudah menjalaninnya, memang butuh proses. Proses. Tapi dengan kegigihan itu insya Allah semua bisa dicapai, dan asal kita yakin pasti bisa. Iya. Sebenarnya bonggol pisang ini sama dengan bahan-bahan yang lain atau mungkin ada treatment khusus ya? Karena biasanya kan setiap bahan ini harusnya seperti ini gitu. Dan bagaimana dengan bonggol pisang? Jujur ya, saya sudah pernah beberapa kali makan makanan semacam ini ya, bonggol pisang dari beberapa produsen ya, A, B, C, D. Dari rata-rata dari mereka ini seratnya masih kerasa gitu loh. Dan kadang-kadang nyirilit gitu loh bahasa Jawanya itu, nyirilit di gigi gitu loh. Jadi aduh ini terlalu seratnya itu terlalu mengganggu di mulut. Akhirnya ya sudah kita buang itu gitu. Nah, itu yang butuh dengan edukasi, juga butuh dengan keahlian ya. Jadi kita memproduksi sesuatu itu nggak asal produksi aja, asal ATM amati tiru modifikasi, tapi harus tahu triknya dan tahu bahan baku yang akan kita pakai itu sifatnya seperti apa, karakternya seperti apa. Ya. Nah, kita harus pelajari betul. Jadi karena itu banyak mengandung serat, kita harus tahu arah seratnya itu untuk proses pengirisannya, pemotongannya gitu. Gitu ya. Itu jadi insya Allah kalau produk dari Nur Fajari ini sama sekali tidak berserat dan tidak berselilit di gigi. Gitu. Tidak membuat selilit di gigi. Iya betul. Justru ini malah mengurangi penyakit gigi juga. Oh gitu loh, kok bisa? Iya, ini dari beberapa sumber itu manfaat dari bonggol pisang itu kayak akan serat pangan, mencegah berbagai macam penyakit, diantaranya penyakit gigi, penyakit diabetes mellitus, tekanan darah tinggi, obesitas, juga meningkatkan kesehatan mikroflora usus. Seperti itu. Ko Martin ternyata luar biasa ya. Ininya ya, manfaatnya ya. Gitu ya. Gitu ya. Jadi nanti, mau coba lagi Ko Martin? Boleh, tapi Ko Martin baru batuk ini jadi agak menjaga dia. Tapi nggak apa-apa kok. Siapa tahu batuknya malah sembuh. Di samping keripik kita ada beberapa olahan juga dari bonggol pisang. Kita olah menjadi gudeg ya. Gudeg. Ada lodeh. Nah, itu dalam kemasan kaleng. Dalam kemasan kaleng, berarti bisa dijual di supermarket dong. Iya, bisa diekspor juga. Bahkan bisa diekspor dengan ketahanan berapa? 1 tahun masa. 1 tahun, masya Allah, luar biasa. Oke. Yang lodeh ini lebih lebih menarik menurut saya. Gitu. Jadi karena seratnya lebih tinggi pasti gitu. Lodeh di sini. Dan tidak mengandung minyak gitu. Dan tidak mengandung minyak nih. Kau Martin agak sensitif nih dengan minyak-minyakan ya. Mentang-mentang lagi diet. Sekarang dikit-dikit, saya lagi diet nih. Saya lagi. Tapi kalau diet itu pakai ngemilnya keripik bonggol pisang itu sama sekali tidak berpengaruh ke berat badan. Jadi gitu ya. Aman dikonsumsi untuk obesitas juga. Jadi untuk yang para wanita yang diet itu kalau ngemil jangan khawatir kalau ngemilnya tuh pakai keripik bonggol pisang, karena dia memang karbohidratnya tinggi, tapi kandungan seratnya juga tinggi. Jadi gitu ya. Balance gitu. Iya, oke. Sebelum kita lanjutkan ya, Star Lovers ya.
Acara ini juga bisa Anda akses Star Lovers di live streaming kami di www.starjogja.com. Dan seperti biasa ya, kalau Anda mau bertanya-tanya atau mau mengulik lebih detail lagi tentang bagaimana Mbak Ima ini menjalankan usahanya dengan keripik bonggol pisangnya, atau bahasa Inggrisnya apa nih Mbak namanya? Banana waffle chips. Banana waffle chips. Oke, ya. Ya boleh juga di follow Instagram kami di banana_waffle. Ya itu ya, di Instagramnya banana underscore waffle. Tulisannya seperti apa? Banana BANANA waffle BEEVIL. Oke, ya bisa ya dibuka-buka. Dan untuk acara ini ya, kalau Anda pengen bertanya-tanya boleh loh, seperti biasa ya. Silahkan Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda ke nomor WA kami di 0818621013. Dan untuk Anda yang beruntung pada sore ini akan mendapatkan hadiah ya. Bisa mencicipi keripik bonggol pisang yang enaknya luar biasa. Tadi saya udah ngincipin ya, dan ternyata enak. Dan sekarang ya kok saya susah berhenti nih. Ntar Ko Martin gak kebagian dong. Saya paksa diri untuk berhenti karena Ko Martin belum mencicipi ya. Karena harus ada testimoni dari Ko Martin dulu ya. Kalau cuma testimoni dari saya apa? Ko Martin baru der. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Akhirnya sudah menemukan formula itu ya. Awalnya hanya sekedar nitipin di warung-warung, atau sudah mulai oke, ini kayaknya potensi tinggi, langsung gaspol gitu Mbak Ima? Juga. Jadi masih nitip-nitip. Itu pun dibeli karena mungkin kasihan aja ya, kenal dengan saya gitu. Gitu laku ya? cuma 1 atau 2 bungkus. Oh gitu? Iya. Di warung-warung seperti itu? Iya, nggak laku. Mereka apa sih kayak gini. Terus ada juga ya tetangga yang bilang kayak nggak ada kerjaan lain aja, bikin keripik bonggol apa-apa, kan yang keripik lain banyak. Gitu. Nah itu tadi ya. Itu justru menjadi tantangan bagi kita. Pembelinya sekarang banyak di luar daerah atau di luar negeri? Wih, luar negeri tuh kan gitu. Ekspor ke beberapa negara. Ya, dan kita juga memenangkan beberapa kompetisi dari kementerian. Luar biasa. Di tahun 2023 ini alhamdulillah saya juga lolos di beberapa inkubasi, mungkin ada sekitar 5 inkubasi yang lolos ke tahap akhir. Wih, keren. Dari Kemenparekraf, dari Kemenkop, dari Kominfo, dari BUMN. Wih, keren ya. Jadi nggak salah dong kita menghadirkan pada malam sore ini. Juara harusnya. Namanya diganti keripik juara 1 kayak nanti kayak tetangga sebelah dong. Ya, Ko Martin ya. Kan selama ini orang hanya tahu bahan-bahan keripik itu dari bahan-bahan standar yang sudah terbiasa. Nah, kemudian muncul bahan-bahan alternatif seperti ini ya. Orang pertamanya menjadi aduh ini kok kayak gini ya. Jadi ragu-ragu dulu. Padahal ternyata seperti tadi yang udah diutarakan oleh Mbak Ima ya. Kandungan nutrisinya luar biasa ya, banyak. Dan satu yang kedua proses produksi ini tidak merusak alam karena dia tidak membunuh, tidak mematikan pertumbuhan pohon pisang ya, karena ini kan bonggolnya. Jadi pisang udah mateng, ditebang, ambil pisangnya, ambil gedeboknya, bonggolnya itu ditunggu dulu sampai tunasnya itu tumbuh gitu loh Kop. Nah, begitu tunas tumbuh baru diambil bonggolnya. Artinya kan regenerasi pohon pisangnya itu. Cuma masalahnya kan masyarakat mungkin perlu edukasi yang lebih ini ya, lebih dalam supaya ternyata ini itu bisa jadi melebihi produk-produk dari bahan-bahan yang mereka kenal, seperti misalnya dari kalau kentang. Saya sendiri cenderung ke yang lodeh sama yang gudeg Pak. Gitu ya. Karena kalau keripik itu terlalu banyak orang, saingannya banyak gitu. Variannya banyak. Kompetitor gitu loh. Tepung aja langsung jadi keripik gitu loh. Tinggal dikasih nama pangsit gitu misalkan. Padahal cuma tepung doang. Iya, gitu. Betul. Ya, tepung digoreng aja. Iya, tepung digoreng aja gitu loh. Nah, jadi varian inovasi lainnya ini malah lebih menarik kalau lodeh sama yang ke gudeg tadi di sana. Gitu. Tapi kalau keripiknya dari 3 produk yang sekarang udah mulai dipasarkan ya, ada keripik, ada gudeg, ada lodeh. Ini yang paling best seller yang mana? Best sellernya masih di keripik. Masih di keripik ya. Di keripik karena itu produk awal kita ya. Kalau dari yang ini belum ada 1 tahun ya. Belum ada 1 tahun. Inovasi yang gudeg sama lodeh, tapi alhamdulillah dalam beberapa bulan ini juga kapasitas ordernya sudah besar. Sudah mulai besar ya. Karena kita cross selling. Jadi
dari distributor kita keripiknya ini saya masukkan, coba deh ini ada produk baru gitu. Ya, gitu. Ya mungkin gini kok masalahnya kan kalau chips ya gitu ya, keripik-keripikan itu kan sudah mendunia ya, di negara manapun pasti ada dengan masing-masing itu. Sementara gudeg sama lodeh ini lokal banget gitu loh, lokal kontennya tuh lokal banget. Ini Jogja banget gitu ya. Nah sebaiknya seperti apa? Apakah ada semacam pembedaan? Oh ya kalau ini mungkin yang digenjot di pasar lokalnya dulu, tapi kalau yang keripik ini diekspor gitu. Keripiknya dari 2015 kita ekspor di 2019. Jadi kalau keripik itu kebanyakan orang itu masih belum top of mind Pak Budi bahasanya. Karena kalau yang top of mind itu yang sering muncul di TV kan gitu. Jadi ini susah untuk top of mind. Tapi ini kayak harganya berapa sih masuk terus dicobain rasanya enak diambil gitu. Jadi bukan karena bonggolnya tapi ini karena keripik dan harganya masuk diambil di situ. Tapi kalau kita bisa main ke sini kan dia akan nyobain. Beda teksturnya, rasanya lebih beda ini. Kalau soalnya kalau membedakan keripik ini jauh beda banget itu. Orang kalau yang nggak lidahnya expert banget sama giginya expert banget, bedanya apa kalau keripik yang lain gitu loh. Jadi nggak terlalu beda banget gitu loh. Ada 10 keripik rasanya yang gurih gini. Ini mana yang bonggol pisang itu? Aduh, mana ya? Nggak gitu Tapi kalau ini kan beda banget kan Bu ya. Beda banget langsung kerasa di situ. Ngomong-ngomong kalau bonggol sama debok bedanya apa? Beda dong. Kalau debok itu yang di batangnya, yang di pohonnya. Ares ya kalau bonggol itu yang di dalam tanah. Jadi dia yang akar ya, akar. Itu kalau bahasa Jawanya dongklak. Kau Martin pernah makan rebung? Nah itu kan itu kan bonggol ya, itu bonggol bambu. Kalau ini bonggol pisang. Bong nama ya, jadi bongna. Gitu. Ya tapi memang sampai sekarang yang masih bestseller masih ini. Keripik karena mungkin harganya terjangkau itu tadi ya, seperti Kak Martin bilang ya. Kalau gudeg kan memang mahal karena dari kemasannya juga, dari prosesnya juga, dari bahan bakunya juga sudah mahal. Jadi per kemasan itu harganya 50.000 bisa sampai 60.000. Oh gitu. Kalau keripik kan paling dari 15.000 sampai di 27.000. Di Kulon Progo ya nih? Di Jogja. Di Jogja. Nah ada tempat untuk makan misalkan jualan nasi sama lodeh, nasi sama gudeg gitu. Lagi kita bikin di dalam Benawan nanti. Oh gitu, semacam resto gitu ya. Oh keren. Lodeh dalam Benawan. Iya keren ya. Inspirasi baru. Betul. Nah kan kalau mau repackaging ya, ini menurut saya ini masih perlu diperbaiki ya. Jadi kan kalau tadi misalkan dalam Benawan, nah itu kan terus digawe khas Jogja sekalian gitu loh di situ. Gitu. Jadi kalau mau Jogja harga mati itu masih bisa karena nilai valuasinya mungkin masih berapa? Masih puluhan juta, makan mungkin ratusan juta gitu loh. Untuk berapa banyak sih orang beli oleh-oleh per hari di Jogja gitu loh. Di situ. Jadi dipaketin kayak oleh-oleh gitu aja ya. Yang ini segmen luar negeri silakan kan udah jalan udah bagus. Nah, tapi untuk yang dalam mungkin kalau perlu lebih mahal lagi nggak apa-apa. Oke. Tapi ide menarik ya tadi ada resto tadi ya. Saya kayaknya nanti saya sama Koh Martin yang pertama kali. Tes food dulu Pak Budi. Makanya sebelum launching harus tes food dulu. Oh iya harus. Jadi kalau gudegnya itu udah komplit. Jadi udah ada ayam suwirnya, udah ada telurnya, udah ada kreceknya juga. Gitu pakai kampung juga? Enggak, kita pakai. Nah, kalau mau segmennya menengah ke atas sekalian kampung. Iya betul. Jadi harganya nanti lebih naik. Betul. Iya, gitu. Ya, kayaknya konsumen nggak akan terlalu mempedulikan harga sepanjang itu memang benar kualitasnya ya bisa dipertanggungjawabkan. Dalam Benawan loh. Iya, apalagi namanya udah gitu ya, nama-nama khas. Sembarang orang bisa pakai nama itu kan. Iya betul. Itu. Inspirasi banget di sore ini. Terima kasih. Dalam Koh Martin ada di Sleman. Koh Martin dalam. Ya, nah biasanya ya kalau saya ngomong tentang siapa sih penyuka makanan ini ya, yang crispy-crispy itu biasanya anak-anak suka banget ya. Hampir jajanan-jajanan yang notabene saya nggak berani anak saya jajan yang dijual di warung-warung itu kan biasanya ada itu ya crispy-crispynya apalah macam-macam ya waduh saya aja sudah gimana caranya pokoknya anak saya nggak mengenal itu karena saya takut. Nah dan tentang ini sendiri gimana keripik bonggol pisang ini selama ini yang menyukai siapa atau
pangsa pasarnya itu siapa? Apakah orang remaja ke atas atau justru malah anak-anak atau siapa? Itu pasarnya itu pertama kali itu malah justru dari menengah ke atas ya. Menengah ke atas. Usia remaja ke atas juga. Ya, jadi dewasa. Karena mereka penasaran. Awalnya penasaran, ingin mencoba ini produk kok unik, keripik apa gitu. Nah, dari situ dia akhirnya kan mereka punya anak nih, anaknya suruh cobain. Namanya anaknya yang minta malah justru. Mungkin karena anak juga dia nggak tahu tuh bonggol itu apa. Yang penting keripik kayak tadi Kak Martin bilang kan, keripik rasanya enak gitu. Dan orang tuanya tidak ragu lagi karena ini sama sekali nggak ada efek sampingnya. Jadi orang tuanya juga sudah tahu kalau ini keripik sehat gitu. Jadi oke aja sih. Jadi sampai sekarang malah pangsanya banyak ke anak-anak juga. Banget, banyak kan. Mulai dari berapa harganya? Harganya dari 15.000. Mulai dari 15.000 itu udah harga konsumen ya. Maksudnya bukan harga apa? Bukan reseller atau distributor. Reseller sama distributor beda. Nanti bisik-bisik lagi ya. Oke. Itu bisa ya bisik-bisik varian pedas juga ada ya? Ada. Jadi ada 4 varian, original, keju, BBQ sama spicy. Ini cuma pertanyaan tak borong, nanti yang lain tanya apa ya? Iya, ternyata itu ya. Tapi saya tadi udah ngicipin yang original dan enak sih. Keju juga ya. Lumayan ya. Oke Mbak Ima, kita istirahat sebentar ya. Ini ada beberapa yang mau nimbrung di sini. Ya, salam over ya, menarik sekali nih diskusi kita pada sore ini ya. Masih banyak hal yang bisa kita kulik ya dari bisnisnya Mbak Ima ya. Dengan bonggol pisangnya, ada keripiknya, ada lodehnya, ada gudegnya, dan ternyata juga ada cendolnya. Saya baru denger ini ada cendol daun pisang gitu ya. Nanti kita akan kulik lebih dalam lagi ya. Dan seperti biasa juga ya, Anda masih punya waktu untuk mengirimkan pertanyaan. Silakan kirimkan pertanyaan Anda di 0818621013. Dan kita akan kembali sesudah beberapa yang mau lewat berikut ini. Jangan kemana-mana. Ya, masih bersama saya Budi Utomo dan juga tamu istimewa saya Mbak Ima Rosanti dan tentu saja Martin. Langsung. Ada yang nanti maklon lodeh berayut ini nanti kita. Siap. Ya, Fun with Business masih berlangsung dan ini kita waktunya untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk sebelum nanti kita lanjutkan ya dialog kita. Ini sudah beberapa nih yang masuk ya. Kita mulai dari Jalan Kaliurang kilometer 7. Ya, di sana ada Tante Rensi. Ya, selamat sore Tante Rensi, apa kabar? Ya, moga-moga Tante Rensi sehat-sehat selalu ya. Selamat sore Mas Budi, Koh Martin dan Mbak Ima. Apa Mbak Ima juga bikin stik bonggol pisang? Apa kedepannya akan mencoba dibikin nugget, abon, serundeng dari bonggol pisang tadi? Gitu Mbak Ima, terima kasih. Oh iya, ya. Bu siapa tadi? Tante Rensi. Oh Tante Rensi, makasih sekali pertanyaannya. Alhamdulillah untuk abon sama serundeng sudah ada Tante. Oh sudah ada ternyata Tante. Untuk stiknya kita udah bikin juga. Jadi semua olahan-olahan itu udah kita bikin. Cuman yang apa ya, top of mind-nya itu di keripiknya gitu, kategori unique snack-nya. Oke, ya dan juga yang paling banyak dicari ya, yang best sellernya ternyata keripiknya. Tapi maaf, tapi yang tadi diusulkan oleh siapa Tante Rensi tadi ternyata juga sudah. Iya, ada abon, ada serundeng, stiknya juga gitu. Ya, stiknya rasanya seperti apa ya? Ares ya itu, yang Ares bukan? Stiknya dari tepungnya sih. Oh, dari tepungnya. Tepung bonggol pisangnya. Oh, tepung bonggol pisang. Ya. Tapi tetap dipadukan dengan tepung yang lain juga. Dan pakai daging nggak di situ? Oh, ini stik yang apa ya? Stiknya saya stik snack. Oh, mungkin itu ya, oke, stik itu gitu. Ya. Pakai I atau pakai EK? Oh, gitu ya. Oke. Bayangan saya steak steak yang apa daging. Ya, yang daging. Oh, itu mungkin kayak cheese stick gitu ya. Pak Budi itu. Di WhatsApp-nya pakai I atau pakai EA? Ya, sama deh di sini stick STIK. Iya, benar berarti itu. Stick bonggol pisang gitu. Steak gitu. Snack gitu ya. Iya.
Ternyata sudah semua loh tante ini ya. Sudah ada, dan insya Allah nanti kalau sudah restonya sudah mulai jalan ya. Menu-menu itu tentu saja menjadi menu andalan ya, karena memang temanya adalah pisang. Nomor teleponnya berapa nih kalau mau pesan? Ya boleh di 0882 2521 7454. Ya, hari Senin harga naik. Hari Minggu ada diskon dan giveaway. Tuh, hari Minggu ada diskon dan harga Senin hari Senin harga naik. Itu kayak iklan-iklan itu ya kok ya. Hari Selasa 2 kali harga. Pantai Indah apa itu kok yang bikin kapok itu pokoknya. Pantai Indah kapok. Oke, dari jalan ke Kaliurang kilometer 7 kita meluncur ke Pakem ya. Di sana ada Mbak Putri. Selamat sore Mbak Putri ya. Selamat sore Mbak Ima, Mas Budi dan Koh Martin. Mau tanya dong? Oke, boleh dong. Jadi rasa keripik bonggol pisangnya ini seperti apa? Gurih atau manis? Terus bonggolnya itu semua jenis pisang atau semua jenis pisang bonggol pisang atau banyak dari pisang tertentu saja? Sehat selalu buat semuanya. Ko Martin cepat pulih ya. Oke, Ko Martin ini ada secret admirer. Iya. Dengan Mbak siapa tadi? Mbak Putri yang ada di Pakem. Ya, Mbak Putri di Pakem. Terima kasih sekali. Saya jawab ya. Untuk keripik bonggol pisangnya itu gurih. Tapi kita ada beberapa varian rasa. Jadi ada original, ada keju, ada BBQ, juga ada spicy. Nah, untuk jenis pisang yang kita olah itu semua jenis pisang kecuali pisang Ambon. Oh iya, kenapa? Ya. Ada apa dengan pisang Ambon? Orang Ambon? Atau karena terlalu jauh ngambilnya? Jauh ke Ambon, enggak. Dari bonggol pisang Ambonnya itu hitam. Jadi gitu. Kita kalau itu ada rasa pahitnya juga. Oh, gitu ya. Bonggolnya. Nah, ini kan bisa diketahui dari beberapa eksperimen ya, coba-coba yang sudah di. Ya, bukan coba-coba sih, kita sudah lab juga. Oh, tuh kan. Jadi memang nggak main-main ya ini ya. Kita totalitas. Siomay bonggol pisang. Bonggol pisang. Ya. Ada pahit-pahitnya kan kayak pare, Pak. Iya ya, itu punyanya Ibu siapa kemarin kok? Lupa lagi namanya. Itu ya, enak juga ya, pahit-pahit gimana gitu ya. Oke. Tapi saya ya bukan penggemar pahit ya, karena hidupnya sudah pahit. Hidupnya sudah pahit, cari yang manis dan gurih aja. Oke, terima kasih Mbak Putri yang ada di Pakem ya. Dari Pakem kita menuju ke Kasihan Bantul ya. Di sana ada Ibu Tumino. Ya. Assalamualaikum Mas Budi dan Mbak narasumber. Saya ingin tanya, apakah ada bonggol pisang yang apakah ada bonggol pisang yang digunakan? Ini gimana pertanyaannya? Sebab banyak sekali. Oh, mungkin bonggol pisang seperti apa ya? Apa saja yang bisa digunakan? Karena jenisnya kan banyak ya. Oke. Tadi udah dijawab ya. Produksi apa saja selain lodeh, gudeg, keripik pisang? Bagaimana caranya mengolah keripik? Rumah produksinya ada di mana ini? Oke, dengan Bu Tumino ya. Untuk keripiknya tadi yang bonggol pisangnya yang digunakan sudah kita jawab ya, kecuali Ambon. Terus untuk produk-produknya tadi juga sudah ada serondeng, ada stick, ada keripik, ada gudeg, ada lodeh. Kalau misalnya Ibu Tumino itu kepengen belajar, kita ada pelatihan untuk ada pelatihan tuh. Oh juga. Gitu ya. Di Cepuri dalam Benawan di Keraton. Oh, di Keraton. Ya, bisa nanti menghubungi nomor HP-nya yang tadi udah disipin ya. Ya, satu kali lagi deh saya share nomornya di 0882 2521 7454. Silahkan nanti menghubungi, ada kelas-kelas pelatihannya juga. Dan jangan lupa itu kita pelatihannya bukan cuma sekedar pelatihan yang tidak berkelanjutan. Jadi setelah nanti bisa memproduksi, bisa disetor ke Nur Fajari Group dan kita beli cash. Gitu asal ya. Sesuai dengan standar kita ya. Tuh kok kan gitu ya. Jadi ada kesinambungan ya. Jadi tidak hanya sekedar betul cuan ya gitu. Harus gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar oke pelatihan selesai gitu kan. Kadang-kadang ibu-ibu juga gitu ya, bosen ya ikut pelatihan sana, pelatihan itu gitu. Tapi outputnya biasanya nggak ada. Tapi ya di sini ternyata Nur Fajari Group ini juga menampung produk-produk dari hasil binaannya itu tadi dan dibeli cash loh. Luar biasa. Beli kulaan bonggol pisangnya di Nur Fajari Group juga bisa. Kita ada komunitas. Jadi satu pelatihan itu kita bikin 10
orang, satu kita jadikan grup gitu. Ada Sri Kandi Manunggal, ada Sri Kandi apa gitu, banyak sekali kan. Saya ada di Kulon Progo, di Jogja, di Jawa Tengah, di Cilacap, kemudian kasih bahan bakunya mereka olah. Boleh, nanti kita di situ ada yang menyiapkan bahan baku juga. Ada yang mau beli yang sudah diserut tinggal goreng gitu ada. Jadi nanti fak-faknya tuh mereka sesuai dengan passion mereka sendiri-sendiri gitu. Oh gitu. Ini bukan RT lagi Pak, kampung ini. Gitulah. Iya. Makanya kampung Bonggol Pisang gitu loh. Iya. Itu gitu. Ada dana desa loh. Mereka pelatihan ngundang saya pakai dana desa itu. Jadi gitu. Ada bumdesnya kan. Gitu. Jadi selain pelatihan-pelatihan yang diadakan di dalam Cepuri tadi ya. Kita bisa dipanggil juga. Bisa. Oke, ternyata dia wanita panggilan. Iya betul. Panggilan untuk untuk mesejahterakan ibu gitu. rumah tangga, panggilan untuk melatih ibu-ibu. Kayaknya perlu nih diundang di Selasa sore suatu saat nanti. Pelatihan goreng pisang bersama. Kok salah? Bonggol pisang salah. Ya bisa dicek di Google juga kok. Nama saya Ima Rosanti Bonggol Pisang gitu muncul. Atau keripik Bonggol Pisang ekspor, insya Allah yang muncul produk saya di atas. Nah gitu. Mohon maaf, bisa diulang kembali nomor HP-nya. Oh iya, Bu Tumino. Ya, pelan-pelan ya. Ibu Tumino kan udah sepuh gitu. Jadi pelan-pelan gitu, silahkan. Di 0882 25 21 7454. Ya, Bu Tumino ini meskipun sudah sepuh tapi luar biasa semangatnya loh ya. Jadi kalau ada ini beliau ini pengen coba tapi bagus lah gitu lah. Jadi hari tua jangan dihabiskan untuk termenung saja. Paling tidak bisa bikin untuk cucu-cucunya ya Bu Tumino ya. Iya, untuk mensejahterakan di sekitar Bu. Nah, gitu juga bisa gitu. Ya, dari Bu Tumino yang ada di Kasian, kita meluncur ke Imogiri ya. Di sana ada Ibu Uswatun Hasanah namanya. Ya, Ibu Uswatun Hasanah. Assalamualaikum Pak Budi, Bu Ima. Untuk bonggol pisang tertentu apa jenis dari semua pisang? Untuk gudeg juga sudah ada kemasannya. Untuk lodeh bonggol pisang tahan berapa minggu? Sudah ada di supermarket kah? Terima kasih. Sudah dijawab tadi. Oke, untuk ya nggak apa-apa sih, mungkin tadi agak ketinggalan ya. Untuk kemasannya sudah ada, kemasannya di dalam kaleng itu yang lodeh dengan sama gudeg, expirednya sampai 1 tahun. Sampai 1 tahun. Jadi bukan gitu. Minggu lagi. Iya. Dan itu tidak menggunakan pengawet karena proses pengalengannya menggunakan sterilisasi. Jadi tidak menggunakan bahan pengawet ya. Gitu. Kalau mau dibeli itu ada di pusat oleh-oleh Cepuri Dalem Bengawan. Ya, di Cepuri Dalem Bengawan. Cepuri Dalem Bengawan. Bukan Dalem Cepuri ya. Benawan. Dengan saya Bengawan. Bengawan Solo dong. Gitu ya. Tadi Ibu Uswatun ya. Jadi jenis gedeboknya tadi memang semua kecuali bonggol dari pisang Ambon gitu. Gitu. Tadi hitam-hitam ya hasilnya. Ya, mungkin sesuai dengan namanya. Iya, Ambon manis ya. Iya. Ya ada selain ada ini juga ada Ibu Tri Hastuti yang ada di Purworejo. Putri Balsati tadi WA saya nyimak aja karena masih sibuk dengan urusan ini sesudah meninggal adik kandungnya ya. Ya kami ikut berduka cita ya Ibu Tri Hastuti. Insya Allah almarhum husnul khotimah dan moga-moga keluarga diberi kekuatan dan nanti insya Allah Ibu Tri Hastuti bisa bergabung kembali. Ya terima kasih Ibu Tri Hastuti yang ada di Purworejo. Dari Purworejo kita kembali ke Jogja. Ini ada sahabat saya yang lama sekali nggak nongol. Namanya Niko. Halo Niko, kemana aja kamu? Lama sekali kamu nggak nongol loh di acara Fun with Business ini ya. Biasanya dia paling sering DM-an di IG saya. Nanyanya DM lagi ya. Saya kan jarang buka Instagram gitu ya. Oke. Produk-produk dari bonggol pisang ini apakah gluten free atau enggak?
gluten free, Mas Niko. Gluten free. Jadi sudah uji secara klinis, ada sertifikatnya juga. Nah, itu loh. Nah, keunggulan dari produk-produknya apa? Nur Fajari Group ini kan memang legalitas sudah lengkap. Legalitas lengkap gitu ya. Binaan dari kementerian juga. Ya, kemudian tes-tes laboratorium yang memang diharuskan ada. Jadi ketika kita bilang ini adalah gluten free, itu benar-benar gluten free ya. Jadi tidak sekedar ngomong ngarang gitu ya. Gitu. Termasuk tadi kandungan gizinya tadi ya, menarik sekali ya. Ada semua juga. Ada semua ya, dan ternyata di sini dituliskan lengkap sekali gitu loh. Jadi berapa kandungan lemaknya, proteinnya berapa, karbohidrat berapa. Tapi yang jelas ini seratnya tinggi ya. Jadi ngemil bonggol pisang ini sehat ya. Kecuali untuk Komatinya lagi batuk. Makanya agak terbatas. Ini tadi kalau ada tepungnya berarti bisa nih ada nanti mie ya. Mie golsang. Oh iya boleh. Oh bisa ya, bisa. Pernah coba atau belum, Mbak? Belum, kalau mie-nya belum. Iya. Atau spaghetti golsang atau spaghetti waffle ya. Bisa tuh nanti. Karena ini seratnya tinggi ya. Jadi yang jelas ini bagus lah. Keren ide-idenya Om. Oh iya, tentu saja. Jangan pakai nama dalam Benawan nanti lucu. Pakai apa namanya? Kalau bisa juga sih bakmi Jawa juga bisa. Oh iya. Tapi kalau spaghetti ya nggak masuk kalau spaghetti. Ya kalau spaghetti mungkin ya yang berbau-bau. Cina gitu. Asalnya spaghetti kan dari Italia, Italiano. Mungkin bahasa Inggris atau apa. Oke, Mbak. Sekarang produk-produk dari Nur Fajari ini seperti bonggol pisang dan lain-lain ini bisa ditemukan di mana aja sih gitu loh. Kalau mungkin ada, kalau ibu yang kemarin itu kayaknya hampir di semua supermarket di Yogyakarta dia sudah mensuplai gitu. Nah ini kemana ini saya atau pendengar Star Lover bisa mencari? Di beberapa bandara di internasional. Tapi kita bandara internasional ada, terus di pusat oleh-oleh, tapi nggak semua. Karena saya memang saya menghindari kongsinasi. Oh gitu. Dan kita banyak karena banyaknya tempo. Banyak juga pasarnya saya keluar kebanyakan. Luar negeri. Ke luar negeri, justru malah keluar negerinya lebih banyak. Di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 Pak Budi. Ada ya? Bandara ada. Itu kan Ko Martin tahu loh. Keren. Di Semarang juga ada. Pasti ya. Iya pasti. Semarang di bandara juga ada. Kalau di supermarket besar itu? Nggak ada. Karena dia notanya 3. Ya oke. Nah di Soekarno-Hatta yang Terminal 3 itu beneran ada itu? Ada, di Jepang juga ada itu. Keren loh di Jepang. Di mana? Di bandaranya. Ya Jepang kan di Tokyo atau di Takeda atau di Tokyo gitu. Tokyo International Airport. Ngarang namanya apa? Ada tulisan Jepang gitu. Ada, kemasannya beda, bukan yang ini. Kemasannya kita ada beberapa bahasa di baliknya. Oh, yang internasional Abu Di. Iya, betul. Ya, internasional kita tapi ada distributornya ya. Jadi ada logonya dan nama distributornya juga di situ. Tapi brand kita masih melekat, NF-nya masih ada. Iya, oke. Ya, tadi kita cerita-cerita ya. Sama hari gini kan nggak mungkin dong kita nggak tahu tentang marketplace gitu. Nah, apakah Mbak Ima juga memakai itu? Ya, jadi di Instagram kami di banana_waffle itu sudah terhubung di nomor WA saya. Juga di beberapa marketplace ada Shopee, ada Bukalapak gitu. Jadi kalau klik di Instagram nanti sudah bisa otomatis masuk ke WA saya juga. Shopee, Bukalapak, terus apa lagi? Tokopedia, Blibli. Itu ya. Dan itu ready stock ya Mbak ya. Karena sudah berani masuk ke marketplace kan artinya bukan ready stock. Jadi benar-benar siap ya. Oke. Nah, dari semua ini yang paling banyak kemana sekarang? Dari semua penjualan ini ya, apakah karena sekarang trennya lagi marketplace-nya lebih mengungguli daripada yang lain gitu? Kalau marketplace-nya jujur aja kalau saya tuh masih kalah sama reseller saya. Oh gitu. Baru mulai gitu. Karena biarin rezeki di resellernya. Iya betul ya kok ya. Bagi-bagi rezeki dong gitu. Kalau Shopee-nya reseller itu keren-keren ya. Jualannya lebih kencang daripada saya kalau di udah ada yang jangan-jangan udah ada yang jual di TikTok nih juga. Ada. Di TikToknya ada itu dari 2019 sudah ada di TikTok. Gitu. Iya, gitu. Jadi kalau
saya awalnya kan B2B ya, tidak main B2C. Iya. Bagus di B2B-nya dikembangin aja terus Bu. Iya, karena ordernya banyak. Gitu. Jadi lebih mensejahterakan teman-teman juga yang produksi, akhirnya dia bisa setor ke saya banyak gitu. Oke. Ya. Ya, ini ada pertanyaan menyusul nih, itu. Boleh. Ya, ini dari Mbak Maria yang ada di Bau Sasran. Sore Mas Budi dan Mbak Ima, tolong nomor HP-nya diulang. Oke. Nggak apa-apa, kita layani yo. Kita ini boleh. Acara yang benar-benar melayani ya. Star Lovers. Kelas nanti di Bau Sasran nanti. Siapa tahu nanti ibu-ibu kelurahan Bau Sasran. Iya, siap. Nomornya berapa ini dari Mbak Maria? Oh iya, Mbak Maria, nomornya di 0882 25217454 atau di Instagramnya banana_wefil, nanti bisa terhubung di WA saya di link tree-nya. Gitu ya Mbak Maria. Bosasran pusat produksi Golsang nanti. Iya, Martin siap bikin. Nanti banyak tuh dari penanya itu udah siap jadi pesertanya. Oke. Nah, apa namanya? Marketplace sudah gitu ya. Kemudian juga apa tadi? Reseller sudah mulai bergerilya juga, distributor sudah. Nah, sekarang reseller dari tahun 2020 itu kebetulan saya jadi pemenang nomor 2 di Kemenkop itu. Terbanyak reseller. Jadi saya dapat 200 reseller. Itu di pandemi kan. Nomor 1 itu sepatu One Love di Bandung. Nomor 2 saya. Nomor 3-nya yang basreng sama apa itu otak-otak dan lain sebagainya. Oh gitu. Keren loh, nomor 2 se-Indonesia kan itu. Se-Indonesia. Kan, gitu. Pandemi lagi. Pandemi lagi. Juara keripik toh. Juara keripik. Pernah tersentuh oleh influencer mungkin? Sudah ada di beberapa televisi swasta juga. Oh, televisi swasta juga. Di Trans 7. Si Bolang udah masuk si Bolang. Mungkin prosesnya kayak. Dan nanti dicek di Google aja, kalau diketik keripik bonggol pisang ekspor gitu, ada beberapa liputan dari beberapa televisi swasta. Gitu. Ya, biasanya kan si Unyil sama si Bolang itu termasuk satu paket itu kalau gitu. Betul. Belum ke tempat saya si Unyilnya itu. di mention aja. Iya, nanti mention si Unyil ya. Oke. Ya ini untuk Koh Martin ya, ada advice yang ya ini kan udah bagus ya kok ya, kayaknya jalannya sih udah oke ya kok ya, artinya mungkin sudah tidak perlu lagi sudah tidak perlu lagi yang ABCDE, itu udah HIJKLM sampai Z gitu. Tapi mungkin ada masukan-masukan yang mungkin ini menggelitik gitu loh Koh Martin, apa yang bisa disampaikan untuk Mbak Ima dengan Nur Fajari. Dibalik harusnya, apa yang malam sore hari ini Mbak Ima bisa belajar dari Koh Martin gitu. Tadi udah ya. Loh, tadi udah Mbak Ima belajar cerita, ternyata idenya banyak sekali Koh Martin. Oh iya. Idenya apa aja Loro? Ya dari semua. Berarti lupa ini Koh Martin. Biasanya kalau asal ceplos gitu justru itu yang ide sebetulnya ya. Tadi resto. Terus apa tadi namanya jadi Golsang gitu. Terus ada lagi menggunakan apa nanti dalam benawan tadi. Gitu. Nah, ini menarik sekali. Yang menarik itu yang paling ini adalah kunci rahasia juaranya Pak Budi. Good listener Pak Budi. Ya, betul ya. Mendengarkan ya. Itu kuping juara berarti. Suka nguping gitu. Kupingnya pendengar yang baik gitu. Jadi tidak aku kan wis juara gitu, enggak mau dengerin lagi enggak. Jadi apapun itu kita tetap harus belajar. Nah, itu yang langka dan yang mahal Pak Budi. Iya, betul ya. Tetap ya down to earth, meskipun sudah sukses banget, tapi ternyata masukan-masukan tuh masih tetap bisa ya. Jadi enggak mentang-mentang aku udah ekspor nih, ini udah penjualannya sekian gitu ya. Terus langsung jumawa gitu ya. Karena ide-ide terbaik itu justru dari konsumen. Dari konsumen, iya betul. Gitu. Nah, ya semua orang tuh bisa kasih ide gitu. Iya, betul. Mbak Ima, adakah yang masih mengganjal ya di hati Mbak Ima tentang produk ini, atau mungkin ada satu obsesi, saya pengen ini, pengen itu gitu, atau ya sudahlah ini cukup buat saya, atau mungkin masih ada obsesi atau semacam ya cita-cita, harapan? Iya, masih sekali. Big goal saya itu bisa punya pabrik
pabrik dari. Jadi benar-benar kelas manufaktur gitu ya, tidak hanya sekedar industri home industry gitu ya. Iya, Bigolnya pengen punya pabrik yang bisa mensejahterakan, terutama saya di kaum wanita ya. Wanita, keren. Ibu-ibu rumah tangga kayak gitu. Ini kan apa ya, buat sampingan gitu bisa. Jadi sambil ngomong, buktinya saya anaknya juga 5 aja bisa. Keren. Iya. Tuh Bigolnya itu Mas Budi jadi pengen punya pabrik yang bisa membantu terutama para kaum. Pabriknya 5 Pak Budi. Anaknya kan 5 gitu, satu-satu ya. Ini pabrik keripik pisang, lodeh, kemudian apa tadi? Gudeg satu, satunya apa ya? Resto. Restonya satu, yang satu cendolnya. Ekspor. Abonnya belum ya. Ekspor masih banyak ya. Yang nambah nih. Ketemu Ko Martin jadi nambah. Oh iya, tentu saja. Itulah Fun with Business ya. Tanpa Ko Martin, Fun with Business menjadi kurang garam. Oke, Mbak Ima, terima kasih sekali ya sudah menyempatkan diri untuk berbagi cerita di sini, berbagi pengalaman ya, dan sukses terus ya untuk bonggol pisangnya ini, Nur Fajarinya ini ya, moga-moga ya tambah sukses. Dan tadi cita-cita ingin mensejahterakan ya, jadi berbagi rezeki tidak hanya dengan reseller tapi juga dengan sekitar, terutama memberdayakan wanita. Itu luar biasa mulia ya, moga-moga ini tercapai ya. Terima kasih. Iya, oke Star Lovers ya. Demikian tadi ya bincang-bincang kita selama 1 jam ya. Banyak sekali inspirasi. Ternyata dari sesuatu yang sangat sederhana. Karena ini berkreasinya tidak berhenti ya. Jadi makanya ini temanya kan kreasi tiada henti ya. Jadi terus saja mencoba dan ternyata banyak sekali yang bisa dihasilkan dari kreativitas yang tidak pernah berhenti dari seorang Ima Rosanti. Ima Rosanti, maaf ya. Moga-moga ini bisa bermanfaat untuk Anda. Moga-moga Anda bisa mengambil banyak inspirasi dari bincang-bincang kami pada sore hari ini. Terima kasih untuk Ko Martin, ilmunya juga banyak sekali ya. Tadi udah ditularkan ke Mbak Ima, ya. Ya memang begitulah ya. Kalau ada Ko Martin, banyak hal yang bisa, banyak ide yang bisa dikembangkan. Ya. Juga terima kasih untuk sahabat saya Agus Saptono yang ada di Jakarta. Lagu-lagunya cantik dan alhamdulillah sudah terputar semuanya. Dan moga-moga nggak bosan ya Agus untuk mengirimkan lagu ke acara Fun with Business. Insya Allah kita akan ketemu lagi Selasa depan dengan narasumber yang tidak kalah spektakulernya. Dan untuk Anda yang sore ini beruntung mendapatkan hadiah dari Nur Fajari ya, dari keripik bonggol pisang Nur Fajari, nanti kita akan hubungi lewat WA. Kita ketemu lagi Selasa depan. Saya Budi Utomo pamit mundur. Terima kasih. Wassalamualaikum.